Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dengan Bapak. Pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan verifikasi buku praktikum. Bapak menjelaskan ini mudah-mudahan buku praktikumnya sudah ada di tangan kalian. Bapak akan menjelaskan tentang verifikasi buku praktikum. Buku praktikum ini adalah salah satu buku yang menjadi bahan dasar untuk kalian mengisinya dalam proses pembelajaran dakwah sistem langsung. Apa itu dakwah sistem langsung? Dakwah sistem langsung ini atau disingkat dengan DSL adalah model pembelajaran yang mengintegrasikan kegiatan atau pengamalan agama di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Jadi nilai pendidikan agama Islam kalian itu bukan diambil dari pembelajaran atau kegiatan belajar mengajar di kelas saja, tetapi juga dari kegiatan keagamaan kalian di rumah dan kegiatan keagamaan kalian di masyarakat. Di sekolah itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu kegiatan belajar mengajar di kelas, adapun juga kegiatan belajar mengajar di luar kelas atau ekstrakurikuler. Ya, ada mentoring atau bisa mengikuti kegiatan PHBI. Nah, kegiatan-kegiatan keagamaan itu dikumpulkan menjadi satu dan itu adalah nilai pendidikan agama Islam kalian. Nah, buku praktikum ini diberikan kepada kalian secara gratis, mohon dijaga dan akan selalu diperiksa oleh guru pendidikan agama Islam seminggu sekali. Khususnya di kelas 12 ini, Bapak akan mengecek buku praktikum ini seminggu sekali dan Bapak akan berikan tanda tangan. Nah, setiap tanda tangan atau verifikasi atau cap yang Bapak berikan itu ada nilainya. Apabila minggu tersebut kalian tidak mendapatkan tanda tangan, cap, atau verifikasi dari Bapak, maka lembaran-lembaran tersebut tidak ada nilainya. Atau nilai kalian nanti di akhir tidak akan maksimal. Jadi, perhatikan bagian verifikasi buku praktikum ini dengan baik, sehingga setiap minggu Bapak akan memberikan verifikasi atau paraf, yang itu berarti bahwa kalian telah mengerjakan atau mengisi buku ini dengan baik. Yang pertama adalah buku tersampul sama sekelas. Nah, Bapak harap semua bukunya, walaupun covernya sudah bagus, bukunya sudah bagus, Bapak harap bukunya juga disampul. Ya, tujuannya apa? Agar buku ini bisa menjadi ciri khas untuk kelas kalian. Jadi ketika buku ini dikumpulkan bersama kelas-kelas yang lain, itu buku-buku kalian tidak ada yang tercecer atau tertukar ke kelas yang lain. Karena identitas dari sampul itu memudahkan agar buku itu bisa tetap bersama dalam satu kelas. Ya, jadi minggu depan buku kalian sekelas sudah harus tersampul. Apabila ada yang belum tersampul, maka dalam penilaian satu minggu itu Bapak tidak akan berikan verifikasi di lembar manapun. Ya, di sini ada 7 syaratnya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 syarat agar kalian setiap minggu itu bisa mendapatkan cap atau verifikasi dari Bapak. Yang pertama, bukunya harus sudah tersampul. Yang kedua, di belakang cover utama itu ada biodata 3, nama, kelas, dan semester. Silahkan diisi. Silahkan diisi nama, kelas, dan semester, nama kalian, nama lengkap, kelasnya kelas berapa, tulis dengan lengkap, semesternya boleh ditulis semester 5. Ya, tolong diisi dengan huruf kapital yang bagus dan yang jelas. Selanjutnya, poin kedua adalah kalian harus mengisi biodata ya dengan lengkap. Apa saja yang ada di biodata? Kalau kita lihat di halaman 4, di sini ada nama, silakan diisi dengan nama kalian, tempat tanggal lahir, nomor induk siswa, bidang keahlian, kelas, ya kelas 12 atau semester 5, nama orang tua kalian, pekerjaan, alamat, nomor telepon kalian atau nomor telepon handphone kalian. Maaf, nomor telepon orang tua kalian. Nah, ini diisi sehingga apabila buku ini tercecer dan bisa dihubungi di nomor tersebut. Lalu ada nama GPAI, nama guru PAI-nya yaitu nama Bapak Abdullah,
MPD, terus kelompok. Nah, nanti kelompok ini Bapak akan susun setelah kalian mengumpulkan video mengaji. Jadi nanti ada tes baca Quran. Nah, tes baca Quran itu nanti Bapak akan pilih sesuai dengan kemampuan kalian baca Qurannya. Nanti Bapak akan susun kelompok-kelompoknya. Nama mentor, insya Allah minggu ini nama mentornya akan diberikan oleh anak-anak Rohis, dan buku ini mulai diisi setelah kalian melihat video ini, ya, ataupun kelas kalian setelah Bapak instruksikan untuk melihat video ini, berarti tanggal tersebut adalah tanggal buku ini mulai diisi. Ya, misalnya diisi hari ini tanggal 9 Juli 2024, hari ini kan hari Selasa, maka hari Seninnya yang kemarin, ya, itu juga diisi. Ya, minggu tersebut sudah termasuk dan harus diisi. Lalu ada foto, ya, 4x6, tolong sudah ditempel, minggu depan sudah harus ada. Apabila tidak ada fotonya, maka Bapak tidak akan verifikasi. Lalu tanggalnya, ya, tanggalnya kalian nanti isi di sini. Lalu ada tanda tangan orang tua, ya, tanda tangan orang tua berikan di sini, dan nama orang tua atau wali kalian. Ya, jadi dalam data pribadi peserta didik ini harus sudah lengkap, dan Bapak akan verifikasi di minggu depannya. Selanjutnya, di poin ketiga itu ada agenda kegiatan terisi satu baris setiap minggu. Halaman 3. Ya, kita lihat halaman 3-nya di sini. Nah, di sini kalian isi agenda kegiatan peserta didik, hari, tanggal, ya, misalnya hari ini tanggal 9 Juli. Tanggal 9 Juli misalnya hari Selasa, ya. KBM-nya yaitu pertemuan pertama ini adalah kontrak belajar. Tugasnya, ya, membaca atau mempelajari bab 1. Nah, mentoringnya ini adalah judul atau materi pada saat mentoring. Nah, mentoring itu dilakukan seminggu sekali bersama mentor. Sedangkan yang hari Jumat itu untuk laki-laki mengikuti kegiatan sholat Jumat atau khutbah Jumat, sedangkan untuk perempuan mengikuti 2 kegiatan. Ya, kadang CJK di aula atau pengajian kelas. Itu adalah kegiatan kalian di siang hari pada hari Jumat. Sedangkan mentoring itu di luar kegiatan itu. Nah, nanti Bapak akan verifikasi ini di minggu depannya. Selanjutnya yang ketiga adalah nilai sikap, ya, terisi 1 kolom setiap minggu pada halaman 8 sampai halaman 10. Ya, coba diperhatikan cara menilai penilaian sikap. Nah, ini kadang-kadang banyak yang salah. Tolong diperhatikan penilaian kompetensi sikap. Ini ada 3 penilaian, yaitu penilaian diri, penilaian antar teman, dan penilaian observasi. Nah, untuk penilaian diri sendiri itu yang menilai adalah diri kalian sendiri. Sedangkan penilaian antar teman itu yang mengisi adalah teman kalian, boleh teman sebangku atau best friend kalian dan seterusnya. Sedangkan nilai observasi itu yang memberikan adalah para mentornya. Ya, mentor yang mengisi untuk nilai observasi ini. Baik, tolong diperhatikan. Ini sering terjadi kesalahan dalam pengisian. Untuk penilaian diri yang mengisi adalah diri kalian sendiri. Ya, kuncinya adalah 1 pertemuan, 1 indikator. Di sini pertemuan ke 1 sampai 20. Nah, sekarang adalah pertemuan pertama, maka yang diisi hanya 1 indikator, yaitu indikator yang pertama. Saya menjalankan sholat 5 waktu. Ya, isi dengan angka 4, 3, 2, 1 sesuai dengan rubrik penilaian di bawahnya. 4 selalu, 3 sering, 2 kadang-kadang, 1 tidak pernah. Ya, tolong isi dengan kemampuan atau dengan penilaian diri kalian sendiri. Pertemuan pertama diisi indikator pertama. Minggu depan, pertemuan kedua, ya, isi di baris yang kedua. Ya, saya melaksanakan sholat duha di sekolah
dan di rumah. Pertemuan ketiga, indikator 3, dan seterusnya. Nah, untuk pertemuan ke-6 yang diisi indikator berapa, Pak? Kan udah habis. Untuk pertemuan ke-6 diulang lagi dari indikator 1. Mudah-mudahan di pertemuan pertama kalian sholat 5 waktunya sering terlewat, jadi kalian kasih angka 3. Wah, di pertemuan ke-6 ini kalian sholat 5 waktunya sudah sering dan selalu mengerjakan, tulis angka 4. Dan begitu seterusnya. Penilaian antar teman yang mengisi teman kalian sama. Satu pertemuan, satu indikator. Ya. Jadi nanti nilainya membentuk seperti garis ke bawah. Ya, dari kiri ke kanan tapi menuju ke bawah. Miring gitu nanti garisnya. Kelihatannya nilainya seperti itu nanti. Lalu untuk observasi, ini yang nilai mentor kalian. Untuk observasi agak berbeda. Satu pertemuan yang diisi adalah 2 aspek. Ya, 2 aspek. Taat menjalankan ibadah dan kejujuran. Nah, masing-masing aspek ini punya indikator. Itu semuanya diisi. Ya. Jadi satu pertemuan, 2 aspek. Dari indikator menjalankan sholat 5 waktu sampai konsisten atau antara pernyataan dan tindakan tidak bertentangan. Ya. Jadi satu pertemuan, 2 aspek. Itu untuk penilaian sikap. Ya. Selanjutnya, nah itu harus sudah ada, nanti Bapak berikan verifikasi. Kalau nilai sikapnya tidak lengkap dari observasi antar teman dan penilaian diri tidak terisi pada saat Bapak cek, maka Bapak tidak akan memberikan verifikasi pada minggu itu. Selanjutnya ialah kesimpulan paraf orang tua terisi dengan lengkap pada ikhtisar Jumat. Ya, ini bagian yang kelima, mohon maaf. Bagian yang kelima nanti coba kita cek dulu. Kelima dan keenam sebenarnya dalam satu minggu. Sebelumnya tolong diperhatikan, ini kompetisi ibadah mahdo yang kalian harus setorkan kepada mentor dengan waktu yang telah ditentukan. Nanti akan ditentukan waktunya kapan kalian sudah harus menyetorkan ibadah mahdo ini semester 5 dan semester 6. Ini disetorkan di semester 5 semuanya. Ya, sholat sunnah tarawih, witir, dan doa, sholat sunnah tahajud dan doa, sholat sunnah hajat dan doa. Nah, ini yang disetorkan hanya doanya saja. Doa tarawih dan witir, ya berarti 2. Doa tahajud berarti 3. Doa sholat sunnah hajat berarti ada 4 doa yang harus kalian setorkan dalam semester ini. Ya, mudah-mudahan kalian bisa menghafalkannya. Lalu ada surat pendek. Ya, surat pendek yang kalian harus setorkan dalam semester ini ada surat Al-Balad, Al-Fajr, Al-Ghoshiyah, dan Al-A'la. Dengan waktu yang telah ditentukan. Nanti akan ditentukan waktunya. Dan dalam semester ini juga kalian juga harus menyetorkan hafalan surat tematik. Di sini ada 4, Al-Baqarah, Ibrahim, Al-Qasas, dan Al-Baqarah. Ya, dengan ayat-ayat yang telah ditentukan. Ini nanti disetorkan. Bisa ke mentor atau ke Bapak, nanti Bapak akan beritahu lebih lanjutnya lagi. Nah, kegiatan sholat fardu ini mohon diperhatikan sangat, tolong diisi dengan baik dan lengkap. Nah, untuk hari atau tanggal, ya hari Senin, Masehi dan Hijriyahnya ditulis, ya. Masehinya misalnya hari ini tanggal 9 Juli 2024, lalu Hijriyahnya 3 Muharram 1446 Hijriah. Ya, kalau tahunnya di awal udah ditulis, Selasa, Rabu, Kamis nggak perlu. Ya, jamnya tolong ditulis, tempatnya musola, masjid, aula, di rumah, ya. Itu ditulis dengan lengkap. Nggak boleh tulisannya mas, mus, aul, rum. Nah, itu nggak boleh. Harus dengan lengkap. Musola, masjid, rumah, aula, ya dengan lengkap. Keadaannya munfarid atau jamaah. Sunatnya tulis qobliyah, jangan qop. Tulis ba'diyah. Ba'diyahnya nggak cukup nih Pak, ke kanan Pak. Nah, itu tulis di bagian kolom atau baris catatan. Nah, itu boleh situ ba'diyahnya. Qobliyah, ba'diyah. Itu ditulis dan lengkap.
Dan diperhatikan di bawahnya ada tanda tangan orang tua. Harus ditanda tangan orang tua. Misalnya kalian belajar PAI itu hari Selasa, nah hari Senin dan hari Minggunya sebelumnya kalian sudah harus tanda tangan orang tua. Tanda tangan orang tua tidak boleh di halaman-halaman berikutnya, nggak boleh dirapel. Kalau minggu ini ya lembar ini yang kalian isi, maka tanda tangannya orang tuanya hanya di situ saja, nggak boleh dirapel. Ya, nanti kalau ada tanda tangan yang atasnya belum diisi, berarti itu dirapel, maka Bapak suruh untuk mengganti buku yang baru. Ya, itu nggak boleh ditanda tangannya dirapel, harus per minggu. Agar apa? Agar orang tua kalian itu mengecek ya bagaimana keadaan sholat kalian. Nah, kalau nggak ada tanda tangan orang tua kalian, atau kalian samarkan, kalian asalkan, atau duplikasi, Bapak bisa mengetahuinya. Nah, itu nanti di bagian kirinya itu ada paraf guru atau mentor, itu Bapak tidak akan berikan verifikasi. Ya. Jadi Bapak akan verifikasi kalau di kanannya ada tanda tangan orang tua dan di atasnya ini sudah lengkap semua isinya. Kalau ada satu yang bolong, maka Bapak tidak akan verifikasi, berarti lembar tersebut dianggap kalian tidak menyelesaikan tugas mingguannya. Lalu ada ikhtisar khutbah Jumat, CJK, dan pengajian kelas. Ini adalah kegiatan Jumat siang. Tolong diisi biodatanya dari hari, tanggal, tempat di, judul, nama pengisinya. Ikhtisar kesimpulan, walaupun judulnya kesimpulan, Bapak tidak mau kalian mengisi hanya 3 baris, tetapi full dari baris pertama sampai baris terakhir. Tidak boleh hurufnya dibesar-besarkan, spasinya tidak boleh dijauh-jauhkan, dan barisnya tidak boleh ada yang dilongkap. Ya, semuanya harus natural. Ya, kalau ada yang melakukan hal-hal yang tadi, maka Bapak tidak akan memberikan parafnya di sini. Ya. Nah, sebelum Bapak paraf, Bapak akan cek paraf orang tua. Ya, orang tua harus paraf di sini. Ya, minimal hari sebelumnya. Ya, kalau kalian belajar hari ini hari Selasa, maka hari Senin atau hari Minggu kalian minta paraf orang tua. Jangan sampai lupa. Ini tugas mingguan. Selanjutnya ada paraf guru dan mentor. Nah, Bapak akan berikan verifikasinya di sini. Itu ya untuk kegiatan sholat fardu dan ikhtisar khutbah Jumat, CJK, atau pengajian kelas. Selanjutnya ada apa lagi? Kita lihat ada kesimpulan dan paraf orang tua pada siraman rohani. Nah, pada siraman rohani ini ada di bagian belakang. Ada agak belakang dia. Sebentar. Nah, ini. Nah, sebelumnya ada baca Quran di sekolah ya. Itu biasanya hari Selasa, Rabu, atau Kamis. Nah, kalian baca Quran, atau hari Senin kalian baca sendiri tapi di sekolah. Nah, kalian tulis ya bentuk kegiatannya apa, tadarus pagi atau tadarus siang. Ya, nanti kalian dapat tanda tangan atau stempel dari rohis per minggunya. Ya, tolong per minggu nanti berikan kepada mentornya untuk di stempel atau di tanda tangan. Nah, siraman rohani ini sama seperti ikhtisar Jumat, ya, diisi hari, tanggal, Jumat, judul, khotibnya. Nah, nanti akan Bapak cek per minggu. Nah, ini boleh dicari di majalah, koran, di internet, atau kalian mendengarkan kajian. Ya, silakan ditulis dengan syarat yang sama. Dari baris pertama sampai baris terakhir tidak boleh dibesar-besarkan hurufnya, spasinya tidak boleh jauh-jauhkan, dan barisnya tidak boleh dilongkap-longkap. Ya, tanda tangan orang tua, kalau ada tanda tangan orang tuanya, maka Bapak akan berikan verifikasi di sini. Dan begitu selanjutnya. Ya, jadi ini adalah 7 hal yang harus kalian selesaikan sebelum pelajaran atau bertemu dengan Bapak. Ya, ada 7 hal untuk bisa diverifikasi bukunya. Jadi ini adalah tugas mingguan kalian. Ya, buku tersampul, biodata terisi dengan lengkap, sudah ada foto dan juga tanda tangan orang tua kalian. Agenda kegiatan sudah tertulis. Ya, lalu ada nilai sikap, sudah ada kesimpulan ikhtisar Jumat, kegiatan sholat fardu, dan kesimpulan dan paraf orang tua. Ya, di bagian 3 terakhir ini itu sudah harus ada, maka baru Bapak akan verifikasi. Selanjutnya adalah, nah ini the power of Quran. Nah, Bapak akan melakukan tes baca Quran kepada kalian.
ya silakan kalian buat satu video, tidak usah bertele-tele dan tidak usah lama-lama. Ketika kalian pencet recordnya, langsung baca ta'awuz, basmalah, langsung kalian baca ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayaqulu as-sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Nah, itu kalian baca sampai habis. Sudah selesai satu ayat, sadaqallah. Lalu kalian simpan di drive, lalu kirimkan linknya ke Google Form yang telah Bapak kirimkan di sini. Ya, nanti Bapak akan cek, Bapak akan nilai bacaan kalian dan Bapak akan kelompokkan dan itu menjadi kelompok PAI kalian. Ya, tolong dibaca dengan baik dan dikumpulkan besok, paling lama besok setelah pelajaran PAI kalian. Ya, kalau kalian belajar hari Selasa sekarang, maka Rabu sudah harus dikumpulkan. Kalau hari Rabu kalian belajar pelajaran PAI, maka hari Kamis sudah harus dikumpulkan. Agar apa? Agar Bapak bisa langsung menyusun kelompok-kelompok dan juga tutor Quran kalian. Nah, setiap hari kalian juga diwajibkan membawa Iqra. Nanti kalian ada latihan Iqra sebelum kita memulai pelajaran. Nah, nanti misalkan dalam satu pertemuan PAI nanti kalian belajar baca misalnya 6 halaman atau 7 halaman. Nah, 7 halaman itulah yang kalian harus setorkan kepada mentor kalian, ya, dicicil setiap hari kepada tutor Quran kalian yang ada di kelas masing-masing. Nah, nanti kalau sudah selesai semua satu Iqra, misalnya selesai Iqra 2, maka nanti akan diadakan ujian Iqra-nya. Bapak harapkan semua bacaannya sudah bagus, sudah lancar, baru bisa mengikuti ujian Iqra, sehingga nanti bacaan Al-Quran kalian semakin lama semakin membaik dengan waktu yang nanti akan Bapak tentukan kapan ujian Iqra-nya. Ya, yang terpenting adalah kalian membaca Iqra tersebut setiap hari dan disetorkan kepada tutornya masing-masing, dan nanti tutornya akan catat di kartu setoran yang Bapak akan berikan. Itu saja mungkin pada pertemuan kali ini pada kontrak belajar pendidikan agama Islam. Mudah-mudahan semua dapat memahaminya dan bisa dimengerti. Apabila ada pertanyaan boleh ditanyakan di kolom komentar di YouTube ini. Insya Allah nanti Bapak akan balas langsung di kolom komentar. Apabila tidak terjawab, ya bisa ditanyakan ke Bapak langsung di LPAI ataupun boleh melalui PJ kelasnya. PJ kelasnya tolong masuk ke grup PJ PAI 2024. Silakan chat ke Bapak. Terima kasih, sampai sini saja video pada kontrak belajar kali ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Kita akan masuk ke kompetensi dasar yang pertama di bab yang pertama. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.